Ini adalah kota Rotenbrunnen di Swiss. Dari kota inilah pada tanggal 13 September 1865 lahirlah Hans Christoffel. Kelak suratan takdir membawanya ke negeri yang bisa jadi tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Nusantara. Di negeri itu pula ia menjadi kapten dan dijuluki Kapten Kecil. Julukan itu berbanding terbalik dengan reputasinya sebagai pemimpin salah satu kesatuan elit militer terkejam yang pernah ada di dunia. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pengalaman pahit yang harus dialami Belanda dalam Perang Jawa membuat mereka belajar saat mulai memasuki Pulau Sumatera. Di Tanah Minang, Batak, dan terutama di Aceh, mereka mendapati perlawanan terkeras yang pernah mereka terima. Pasukan militer reguler faktanya tak cukup mampu meredam perlawanan itu. Agar peristiwa Perang Jawa tak terulang, muncul ide membentuk pasukan khusus dalam militer Belanda. Di tahun 1890 lahirlah Kesatuan Marsose, sebuah pasukan khusus anti-gerilya yang dibuat untuk melawan gerilya pejuang Aceh. Salah satu pemimpin pasukan ini adalah Kapten Hans Christoffel. Christoffel meninggalkan tanah kelahirannya di Swiss pada tahun 1885. Christoffel sempat mengadu nasib ke Italia, kemudian Jerman. Pada 11 Maret 1886, ia tercatat secara resmi menjadi anggota KNIL untuk dikirim ke Nusantara. Christoffel tiba di Batavia pada 29 April 1886. Karirnya cemerlang di KNIL. Christoffel kemudian direkrut di Kesatuan Marsose. Di kesatuan ini, di bawah Jenderal Van Hertz, ia sukses menjalankan banyak operasi militer. Ia pernah terluka parah 5 kali akibat tusukan tombak, panah, dan peluru. Namun hal tersebut tidak membuat karirnya berhenti. Bahkan karena dianggap berprestasi, ia dipercaya membangun pasukan baru yang jauh lebih elit dari Marsose. Anggota pasukan ini dipilih dari personil pasukan terbaik Marsose. Kualifikasi yang dipilih adalah personil yang berfisik kuat, pandai bela diri, beringas, dan kejam. Christoffel mengambil beberapa komandan brigade yang biasanya berpangkat sersan terbaik dalam Korps Marsose. Pasukan ini dinamakan Kolone Macan. Pasukan khusus ini dibawa oleh Christoffel di Jawa dan dilatih secara khusus di Garnison Cimahi. Pasukan Kolone Macan menggunakan seragam berwarna hijau kelabu yang kerah bajunya terdapat logo 2 lembing merah darah. Ikat leher berwarna merah semakin menguatkan kesan seram pasukan ini. Pasukan ini memang dipersiapkan untuk menjadi pasukan pembunuh berdarah dingin. Setelah berlatih di Garnison Cimahi dalam waktu yang cukup lama, pasukan ini ditugaskan kembali ke Aceh untuk menumpas pejuang Aceh. Korps pasukan ini lebih kejam dari Marsose yang ada sebelumnya. Mereka gemar melakukan eksekusi mati di tempat. Mereka dikenal tak pernah membawa tawanan perang. Mereka akan membunuh apapun yang mereka anggap musuh dan terkait dengan musuh, tak terkecuali wanita dan anak-anak. Ketegaan hati semacam ini tak mungkin bisa dilakukan oleh pasukan reguler, bahkan Marsose sekalipun. Kesuksesan Kolone Macan membuat Christoffel dan pasukan kejamnya ini dikirim ke daerah lain juga. Mereka pernah mendapat tugas khusus dari Jenderal Van Hertz untuk memburu Raja Goa di Sulawesi. Pada bulan April 1907, Christoffel ditugaskan memburu Sisingamangaraja 12 di daerah Toba. Ia berhasil menawan keluarga Sipatuan Bosar Ompu Boru itu setelah melakukan pengejaran di hutan selama 20 jam pada 17 Juni 1907.
Kekejaman pasukan ini tak pelak mendatangkan kecaman dari militer Belanda sendiri. Reaksi keras terutama muncul dari perwira dan prajurit Belanda dari jalur karir dan bukan tentara bayaran. Akhirnya komando atas daerah Aceh diganti dari Van Dalen kepada Henry Nicholas Alfred Swart. Dengan pergantian komando ini, cara kerja yang kejam pasukan koloni macan secara perlahan dihilangkan. Pasukan yang pernah dilatih dan dipimpin oleh Christoffel ini beralih komando kepada Van der Vlok. Komandan baru ini adalah perwira Belanda yang benci kebengisan Van Dalen dan Christoffel. Ia mulai merubah sifat pasukan koloni macan menjadi lebih baik dan tidak sekejam dulu. Penguasa baru Aceh ini memilih menggunakan jalur kekerasan hanya sebagai bentuk hukuman saja. Pendekatan kemanusiaan dan menjalin hubungan saling percaya antara bangsa Aceh dan Belanda lebih dikedepankan. Sementara Kapten Christoffel di akhir karirnya menderita sakit malaria. Di tahun 1910, ia mengajukan pensiun dan pulang ke negaranya, Swiss. Christoffel meninggal dunia pada tahun 1962 dalam usia 97 tahun. Usia yang sangat panjang untuk mengingat kekejamannya sendiri. Demikian sekilas tentang pasukan koloni macan dan kisah kekejamannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.